Sumpah Pemuda. Perkenalkan, nama saya Laila Mufiratika. Saya Vini Julieta Rahman. Saya Adelin. Saya Kalita Saputri. Saya Fatur Rahman. Nah, jadi kita akan jalan-jalan seputar Museum Sumpah Pemuda. Jadi ikutin kita terus ya teman-teman. Di gedung inilah yang menjadi saksi berikrarnya Sumpah Pemuda. Rumah Indekos di Jalan Keramat nomor 106 menjadi saksi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di tempat inilah kesadaran dan semangat persatuan sebagai sebuah bangsa diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Pada 3 April 1973, Gedung Keramat nomor 106 dipugar Pemda DKI Jakarta. Pemugaran selesai tanggal 20 Mei 1973. Satu tahun kemudian, pada tanggal 20 Mei 1974, Gedung Keramat nomor 106 diresmikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Di ruang pertama adalah ruang pengenalan. Di dalam ruang pengenalan terdapat sejarah dan timeline Sumpah Pemuda. Ruang kedua adalah pemuda berjuang dalam organisasi, yang di dalamnya terdapat buku interaktif tentang perjalanan sejarah organisasi, lalu terdapat lambang bendera, lalu terdapat majalah-majalah seperti majalah Jong Sumatera, majalah Pemuda Indonesia, majalah Indonesia Raya, majalah Indonesia Merdeka, dan surat kabar Jong Java. Di ruang ketiga, yaitu ruang pemuda bergerak, terdapat mading Manifesto 1925, patung, dan terdapat mading pemuda kedua, PPPI. Ruang keempat, pemuda bersatu dalam Sumpah Pemuda. Terdapat mading Pemuda Identitas Indonesia, putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, dan diorama. Dan terdapat juga patung-patung tokoh-tokoh yang terlibat dalam Kongres Pemuda. Terdapat reka ulang suasana diskusi dalam Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda, dan pertama kalinya lagu Indonesia Raya dimainkan.
Ruang 5A yaitu diorama keluarga Si Konggen. Selanjutnya ruang 5B yaitu pemondokan keramat 106. Ruang 6 ruang Indonesia Raya. Terdapat biola yang dimainkan oleh W.R. Supratman. Lalu ada mading panitia lagu Indonesia Raya, piringan hitam rekaman lagu Indonesia Raya, profil W.R. Supratman, Tionghoa dan Indonesia Raya, not Indonesia Raya. Ruang ketujuh ruang setelah Sumpah Pemuda. Ruang terakhir atau ruang ke-8 adalah ruang harapan. Di sini saya akan merefleksikan apa yang telah saya lihat dan apa yang telah saya baca. Jadi, menurut informasi tentang Indonesia Muda dan Gerakan Kepanduan, refleksi utamanya adalah tentang realisasi Sumpah Pemuda 1928 menjadi tindakan nyata. Yang pertama, persatuan di atas kelompok atau Indonesia Muda, yaitu pentingnya kolaborasi dan menghilangkan sekat-sekat perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, yaitu nilai-nilai seperti disiplin, kepemimpinan, dan cinta tanah air adalah fondasi keberlanjutan yang harus terus ditanamkan pada generasi muda. Dari Museum Sumpah Pemuda, kita bisa memahami bagaimana proses lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang menjadi simbol penting persatuan bangsa. Museum ini menunjukkan perjuangan para pemuda dari berbagai daerah yang berusaha menyatukan Indonesia jauh sebelum kemerdekaan tercapai melalui berbagai bukti sejarah seperti foto, dokumen rapat, naskah akses Sumpah Pemuda, serta informasi penting tentang organisasi-organisasi pemuda. Kita bisa melihat langsung bagaimana panjang dan seriusnya perjalanan mereka. Pengunjung juga belajar bahwa Sumpah Pemuda tidak muncul begitu saja, tetapi melalui diskusi, pertemuan, dan kerjasama dari banyak tokoh pemuda pada Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Selain itu, museum ini menanamkan nilai-nilai penting seperti persatuan, nasionalisme, keberanian, dan semangat juang. Secara keseluruhan, Museum Sumpah Pemuda membuat kita lebih paham sejarah bangsa sekaligus menumbuhkan rasa bangsa sebagai bagian dari generasi penerus bangsa Indonesia. Ketika kita membaca kembali sejarah perjuangan pemuda, kita diingatkan bahwa perubahan besar di Indonesia selalu dimulai dari anak-anak muda. Dari organisasi Budi Utomo, Sumpah Pemuda 1925, sampai perjuangan mempertahankan kemerdekaan, semua dilakukan oleh generasi yang usianya tidak jauh beda dari kita sekarang. Mereka bersatu bukan karena sama, tapi karena punya tujuan bersama, Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Bahkan setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangan belum terhenti. Pemuda tetap berada di garis depan menghadapi penjajahan kembali, konflik politik, dan ancaman perpecahan bangsa. Melihat itu semua, kita belajar satu hal: menjadi muda
bukan alasan untuk diam. Kita punya tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan, bukan lagi dengan senjata, tapi dengan pikiran dan karya dan tindakan yang bermanfaat. Persatuan, keberanian, dan tekad merekalah yang membuat Indonesia berdiri sampai hari ini. Dan sekarang giliran kita menjaga apa yang sudah mereka wariskan. Oke. Kunjungan ke Museum Sumpah Pemuda membuat saya lebih memahami arti dari persatuan dan perjuangan para pemuda Indonesia. Melihat langsung dokumentasi dan sejarahnya membuat saya sadar bahwa persatuan bukan hanya kata-kata, melainkan tekad untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama. Dalam pengalaman ini, saya merasa terdorong untuk lebih menghargai sejarah, menjaga kerukunan, dan berpartisipasi sebagai generasi muda dalam hal sederhana, yaitu di dalam kehidupan sehari-hari. Wassalam.